Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhasa. So yesterday we are discussing the Pichavakana. No? Tasama Jivra Paribhoge Pichavaki Damban Pidapato Alope Tata Asa Conte Na Puri Bata Pichabata Purimayama Mijimayama Pishimayamisu Sachi asa apicha vekhato wa aruna ogechati ina priboga thane ditati. This is important, no? Such is a if he not reflect until the aruna kamana. No? Ina priboga thane ditati. The ina means a depth. No, ina priboga thane is a that. No, you are become the debt. Inapriboga. Inapriboga is a consume with the debt. Okay. Ya, jadi kemarin kita sedang membahas tentang pacaya sanisita sila ya, ataupun sila yang berhubungan dengan perenungan tentang kebutuhan pokoknya gitu. Jadi kemarin kita membahas beberapa cara penggunaan kebutuhan pokok ini. Salah satunya adalah uh, 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 penggunaan dengan cara pencuri maupun yang kedua adalah penggunaan dengan cara eh, berhutang ya. Di sini dalam bahasa Bali dikatakan bahwa di sini kalau kemarin kan dijelaskan ya bahwa kalau misalkan makanan kalau sebisa mungkin kita renungkan dalam setiap suapan ataupun ketika kita menggunakan jubah kita renungkan setiap kali kita memakai jubahnya. Lalu di sini dikatakan bahwa sacasa apa cawe katowa arunang uga jati ina pariboga tane titati. Artinya adalah jika jika kita sampai subuh ya sampai subuh itu kita tidak merenungkan penggunaan kebutuhan pokok ini, maka ini dikatakan sebagai kita menggunakan kebutuhan ini dengan cara berhutang. Hmm. Senasana priboge pichavakita bad. No? Like that jira senasana also like that. Priboge. Every time you use, you have to reflect. Every time it is you are come to Sarojik Kuti, right? You have to reflect. No? If you go back, you are Kuti, you have to reflect again like that. Then pre-boge. One day, at least one time. Better is a pre-boge. This is the best. Lalu selanjutnya di sini dijelaskan juga bagaimana cara merenungkan penggunaan kebutuhan tempat tinggal ya. Senasa nampi paribogi paciwe kita bang. Artinya adalah penggunaan tempat tinggal ataupun tempat berteduh itu juga harus sebisa mungkin direnungkan setiap kali kita menggunakan. Contohnya misalkan setiap hari kita datang ke Sedo Cikuti, maka setiap kali kita masuk ke Sedo Cikuti kita merenungkan bahwa oh inilah tempat tinggal hanya untuk apa? Untuk melindungi dari panas dan sebagainya gitu. Begitu juga ketika kita balik ke Kuti, setiap kali kita balik ke Kuti kita juga merenungkan bahwa oh ini Kuti ini hanya untuk melindungi dari apa-apa. So according to grammar, not easy, right? No need to explain, right? Aruna Ukechati is a Sajjan verb. The Aruna is a Aruna Gamana. Aruna dawn. Dawn is a Ukechati, rising. So this is a Sajjan verb. Ya, saya sudah menjelaskan sedikit tentang tata bahasa Palinya ya. Di sini sacasa apa cawe kato aruna uga jati. Di sini kata kerjanya adalah uga jati ataupun datang ya. Muncul. Apa yang muncul di sini subjeknya adalah arunang. Arunang ini adalah seperti fajar ya, ataupun warna merah pada langit. Jadi di sini arunang ini adalah seperti subjeknya, sementara kata kerjanya adalah uga jati ataupun muncul ataupun datang.
Sinasanami Pribogi Pichavakita. Okay, now the basic jasa. Pade Gani Pi Pribogi Sati Pichayataya Watati. Medicine is more important. Medicine, so receiving time also you have to reflect. Using time also have to reflect. So what that means that this what it is suitable. It is suitable in the medicine to reflect that. Receiving time also have to reflect. Using time also reflect. 2 times, no? Lalu selanjutnya adalah bagaimana caranya merenungkan kebutuhan obat-obatan ya. Di sini bahasa Palinya adalah besa jasa patiga hanepi paribogepi sati pacaya tawa watati. Kata kerjanya adalah watati. Watati ini artinya adalah sebaiknya atau sepantasnya gitu. Jadi B saja adalah obat-obatan. Jadi obat-obatan ini ketika kita terima maupun ketika kita menggunakan, ini hendaknya kita merenungkan dengan bijaksana untuk apa obat-obatan ini. Tigon Sante bi Padege ni Sate Katwa Paribogi Akonta Sewa Abati. So these are two times. Receiving time is a Padege he. No? But receiving time, no? Sate Katwa. No? No, receiving time you are mindful. You can reflect this meaning. But using time you are not reflect. At that time Abati. No? Pede Pana Sate Akatwa Paribogi Kontasa Anapati. Receiving time you no reflect. By using time you reflect. At that time no Abati. So this meaning that using time more important. No? Itu kata abad. Ya, jadi lalu di sini ada penjelasan lagi ya. Ewang santepi patigahane sating katua paribogi akaron taseo apati. Artinya adalah jika kita ketika saat menerima obat-obatan tersebut kita merenungkan dengan bijaksana untuk apa. Tapi ketika kita menggunakannya kita tidak merenungkan, maka itu adalah apati ataupun pelanggaran. Tapi sementara yang selanjutnya adalah patigahane pana sating akatua paribogi akaron tasa anapati. Artinya adalah kalau kita ketika menerima kita lupa, maksudnya kita lupa untuk merenungkan ketika menerima, tapi ketika kita menggunakan obat-obatan tersebut kita merenungkan dengan bijaksana, maka itu bukanlah suatu pelanggaran. Because this picture sanisita sila is this sila is a pure because the reflection picture wakana sudha. Ya, jadi tadi maksud saya adalah berarti perenungan ketika penggunaan itu jauh lebih penting ya, dan di sini dikatakan bahwa pacaya sanisita sila ini dimurnikan dengan cara merenungkan. Dalam bahasa Pali adalah pacaya wekana sudi. So therefore Visuddhi Magga also explain here for sudi. Chatu bidai sudi, desana sudi. This is a Patibhaga Samvara sila. No? Desana sudi, Samvara sudi, Priyeti sudi, Pichavana sudi. Tata desana sudi nama Patibhaga Samvara sila. Patibhaga Samvara sila. To define, you have to confess. This is called Desana Sudi. No? Do not worry. No? You commit the abati, you have to reflect confession. This confession called Desana Sudi. No? No? Tenyi Desana ya Sujato, Desana Sudi di Vocheti. No? Samla Sudi is the area Samla Sila. No? Area Samla Sila is that you have to reflect, I will not do this time. This is called Samvara Sudi. No? Another is a Priyati Sudi. Ajiva Parisudi Sila is a Parisudi Sudi. No? Another is a Petya Sanisita Suli. No? This have to reflect the reflection. Priyati Sudi. Petya Vana Sudi Nama. Petya Khana Sanisita Sila. No? Ten hi uta pakarina Pichavakhanina Sujanato Pichavakana Suditi Ucheti. No? Tena utan Padeke Pana Siti Akatwa Priboge Kontasa Napatiti. No, therefore, the civil time, no, you not mindful. No reply, but using time you reply at the no apati. No? Nah, lalu kemudian di
Wisuddhimagga ini juga dijelaskan tentang 4 jenis pemurnian ya untuk masing-masing sila. Kemarin kan kita ada Patimokkha Sangwara Sila, Indriya Sangwara Sila, Ajiwa Parisuddhi Sila dan Pacaya Sanisita Sila ya. Jadi ada 4 jenis pemurnian untuk memurnikan sila-sila ini. Jadi pertama adalah Desana Sudhi, artinya adalah pemurnian dengan cara mengakui kesalahan gitu ya. Jadi ini adalah cara untuk memurnikan sila Patimokkha Sangwara Sila gitu. Jadi misalkan Anda telah melakukan pelanggaran sila, salah satu dari pelanggaran sila Patimokkha, maka cara memurnikannya adalah dengan cara Anda mengakui kesalahan tersebut gitu ya. Itu cara yang pertama. Lalu yang kedua adalah untuk memurnikan indriya sangwara sila, pengendalian indera, ini dia itu dimurnikan dengan cara sangwara sudi. Artinya adalah dia dimurnikan dengan cara kita mengendalikan indera kita. Jadi kita juga bertekad dalam batin bahwa nanti selanjutnya saya tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Saya akan menjaga indera saya lebih baik lagi. Ini adalah pemurnian yang kedua, sangwara sudi untuk memurnikan indriya sangwara sila. Lalu yang ketiga adalah untuk memurnikan ajiwa parisuddhi sila, sila tentang yang berkenaan dengan mata pencaharian ya. Ini cara memurnikannya adalah pariyeti sudi. Ini artinya adalah dimurnikan dengan cara pencarian yang benar gitu. Jadi ya kita mencari mata pencaharian yang benar, maka ini disebut kita sedang memurnikan ajiwa parisuddhi sila kita. Lalu yang keempat adalah Pacawekkhana sudi. Ya, ini artinya adalah memurnikan dengan cara merenungkan. Ya, ini adalah untuk memurnikan pacaya sanisita sila kita. Jadi di sini seperti penjelasan tadi, contohnya obat-obatan. Kalau misalkan ketika kita menerima obat-obatan tersebut kita lupa untuk merenungkan, tapi ketika kita menggunakan obat-obatan tersebut kita merenungkan, maka di situ disebut kita tidak pelanggaran, tidak melakukan pelanggaran. Jadi ini sila ini dimurnikan dengan cara merenungkan dengan bijaksana. Okay, this is inner priboga, no, using in depth. No, if you are not reflect, you are using is a inner priboga, using with the depth. No. Ya, jadi itu yang disebut sebagai inna pariboga ataupun menggunakan dengan cara berhutang ya. Kalau kita lupa atau kita tidak merenungkan penggunaan kebutuhan ini, maka disebut kita sedang menggunakan dengan hutang. Okay, this is Dayeja priboga. Another is a Satana Sikhana Pichya priboga. Dayeja priboga nama. Satana Sikhana. Seventh Sikha people. No, is that the Aran? Arata Palapasa. No. So his using is a Dayeja. No, this the heritage, Dayeja is it? No, inheritance. No. Tehi Bhagavato Buddha, they are really the son of the Buddha. That's why Buddha Sandikana, Pichayana, Dayata Hudwa. Therefore, they're using the father property. No? They're using the father property. No, okay. Ya, jadi selanjutnya cara penggunaan suatu kebutuhan itu disebut juga sebagai penggunaan sebagai pewaris ya, dalam bahasa Pali adalah dayaja paribogo. Jadi menggunakan sebagai pewaris. Apa yang disebut sebagai penggunaan sebagai pewaris? Jadi di sini dikatakan bahwa makhluk-makhluk yang telah mencapai kesucian ya, dari Sotapanna Magga sampai Arahata Magga. Jadi ada 7 jenis makhluk itu disebut mereka itu menggunakan kebutuhan itu dengan sebagai pewaris, sebagai dayaja paribogo ini gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa tehi bhagavato puta. Jadi tujuh makhluk itu yang selain arahata phala itu disebut adalah benar-benar merupakan anak dari sang Bhagawa, anak dari sang Buddha gitu. Jadi apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka gunakan itu mereka pasti renungkan dengan baik dan seolah-olah layaknya seorang anak itu menggunakan warisan dari bapaknya gitu, dari Buddha gitu. Jadi mereka ini 7 jenis makhluk ini menggunakan kebutuhan ini dengan sebagai pewaris. And then they asking one question, Udahu, Kihina Pichi Pribujanti di, no? Kipana de Bhagavata Pichi Pribujanti. Why they using the Buddha requisite? But they using the Duna requisite, right? At that time, Gihi Dena Bi Bhagavata Anunyatata, even though Duna offer, but Buddha already allowed. Buddha not allowed, they were not offer, right? Buddha also gave the benefit of dana. No? Buddha not say the benefit of dana they were not offer. So therefore, Gihi Pi Dena Pi Bhagavata Anunyatata Bhagavato Sandika Hoti. No? Even
do not offer but Buddha alone, right? Therefore, this is Buddha requisites. Ya, jadi di sini di Wisi Dimaga ada pertanyaan ya, apa King Panete Bhagavato Pacaya Paripujjanti udah dihinang Pacaya Paripujjati. Jadi maksudnya bagaimana disebut bahwa murid-murid Buddha ini yang 7 jenis makhluk ini dikatakan menggunakan kepemilikan apa warisan dari Buddha gitu. Padahal kan ini barang-barangnya didanakan oleh umat gitu, bukan 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 oleh Buddha gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa gihihi dinapi Bhagavata anu nyatata Bhagavato Santaka Honti gitu. Jadi maksudnya adalah di sini apa walaupun yang memberikan itu para umat tapi apa para umat itu bisa berdana juga dikarenakan Buddha itu mengizinkan mereka untuk berdana gitu. Jadi maksudnya setelah 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 mereka berdana kepada Buddha maka barang-barang tersebut ya bisa dikatakan sebagai milik Buddha. Maka dari itu ketika murid-muridnya ini makhluk-makhluk suci ini menggunakan kebutuhan itu dikatakan mereka itu menggunakannya sebagai pewaris dari kepemilikan Buddha. Tasama Bhagavato Peccaye Paribhujanti Ti Veditaba Dhammadeta Sutta Cha Etta Sadaka. There are one sutta called Dhammadeta Sutta. The Dhammadeta Sutta is an example, no? Ya, jadi dengan cara itu kita bisa mengerti bahwa 7 makhluk ini menggunakan kebutuhan ini dengan sebagai pewaris dari apa yang sebagai pewaris dari Buddha ya. Di sini dikatakan bahwa Dhamma Dayada Sutan Cetha Sadakang. Jadi maksudnya ini layaknya seperti yang dijelaskan dalam Dhamma Dayada Sutta. Ini salah satu sutta yang lumayan terkenal. Okay, last Paribhoga is the Sami Paribhoga, no master. Khina Sawana Paribhoga Arhan. Khina Sawa means Arhan. Khina Sawana is a Prulaki. Arhan Paribhoga is Sami Paribhoga Nama. Tehi Tanaya Dasabyan Titata Sami no Hutwa Paribhojanti. Because they have no loba, no tana. No, they already overcome the tana. Therefore, they are using is a they are eating food is as the owner eating Sami Samina Hutwa, no, like owner. No? Ya, jadi lalu cara penggunaan kebutuhan yang jenis yang terakhir adalah sami paribogo ataupun menggunakan layaknya sebagai pemilik gitu. Jadi siapa yang menggunakan kebutuhan yang didanakan ini sebagai pemilik? Yaitu adalah para arhat ya. Di sini dalam bahasa Bali adalah kinasawa. Kinasawa ini adalah orang yang telah menghancurkan kekotoran batin secara total. Maksudnya adalah para arhat gitu ya. Jadi para arhat ini karena mereka itu sudah menghancurkan segala jenis kilesa, segala jenis loba ataupun tanha ataupun nafsu dan keinginan dan keserakahan, maka apapun yang mereka gunakan itu seolah-olah mereka itu sedang menggunakan sebagai layaknya punya sendiri gitu, karena tidak ada kekotoran batin ketika mereka menggunakan tersebut. Tana is like the slave. No, Tana is the slave. No, so Arhan already overcome the slavehood. No, therefore he became the owner. No, Dasabya is the slave. Ya, jadi saya sudah mengatakan bahwa tanha ataupun nafsu keinginan itu layaknya seperti budak ya, seperti orang yang memperbudak, seperti hal yang memperbudak kita gitu. Tapi karena para arhat ini sudah membebaskan diri mereka dari perbudakan nafsu tersebut, maka dikatakan bahwa mereka itu sudah bukan menjadi budak nafsu, tapi sudah menjadi apa ya pemilik. Jadi mereka bisa menggunakan apa kebutuhan ini layaknya sebagai pemilik. So there are four kinds of the Pribogo using. One is a Teya stealing. Number two is a Ina debt. No, number three is a Dayeja inheritance. Number four is a Sami Una. So Imedu Priboga in the four, among the four, Sami Priboga and Dayeja Priboga is a suitable. No, Ina Priboga Nawatati. Ina Priboga should not suitable. Teya Priboga Kataya Watnati. No need to say the stealing using. So two is good. Sami Priboga and Dayeja Priboga good. Ina Priboga and Teya Priboga no good. This meaning. Ya, jadi kita tadi sudah mempelajari 4 jenis penggunaan kebutuhan ya, yaitu pertama dengan cara heya pariboga ataupun menggunakan sebagai pencuri ya. Lalu kedua adalah ina pariboga menggunakan sebagai hutang. Yang ketiga adalah dayaja pariboga artinya adalah menggunakan sebagai pewaris dan sami pariboga menggunakan sebagai pemilik. Ya. Jadi di antara 4 cara penggunaan kebutuhan itu yang keempat dan yang ketiga itu adalah yang terbaik sebenarnya ya, yaitu sebagai pemilik dan sebagai pewaris gitu. Tapi kalau sebagai hutang dan itu sebaiknya tidak kita lakukan gitu, apalagi sebagai pencuri itu tidak perlu kita omongkan lagi.
So Dhammasari Siale, Dhammasari Yogi, everyday eating is after reflecting eating, right? No. So therefore, no, this called Pichavakita Pibogo, no, Yopanaya Silavato, Sila, the Sila person they are using is a Pichavakita Pibogo. So Ina Priboga sa Pichanikata, opposite of the Ina Priboga. Therefore, Ananya Pribogo wa hoti, no, depthless using. Therefore, under the Dayesa Priboga Yiwa, second get therefore, under the Dayeja Priboga. No, like the noble person. Like. Ya, lalu di sini dikatakan lagi, yo panayang silawato pacawe kita paribogo. So ina pariboga pacani kata ananya paribogo wahoti. Nah, jadi maksudnya adalah kata Sedo kita di Taman Sari ya, tapi ku sama Nera maupun Sele ataupun para yogi ya. Jadi kalau misalkan kita makan, misalkan kita mendapatkan makanan, lalu kita merenungkan dulu apa makanan tersebut sebelum kita makan, maka itu kita disebut kita sedang menggunakan sebagai pacawe kita paribogo, menggunakan dengan perenungan gitu. Jadi di sini Pacawe kita Paribogo ini menggunakan secara perenungan ini dikatakan sebagai lawan dari Ina Pariboga. Ini sebagai lawan dari penggunaan sebagai hutang gitu ya. Jadi di sini dikatakan sebagai ananya Paribogo Wahoti. Artinya dia itu disebut juga sebagai ananya Pariboga, artinya penggunaan tanpa hutang. Jadi penggunaan tanpa hutang ini juga bisa dikatakan sebagai bagian dari Dayaja Pariboga ataupun sebagai bagian dari penggunaan sebagai pewaris. Really, the seven Sikha is the really noble person. But Putujana Sila person also, Sila Wapi, Imaya Sikhaya Samana Gatata, Sikho Hotua Wa Sinchan Gichati, no? Putujana Sila person also, he also practicing, right? No, Imaya Sikhaya Samana Gatata, no? They are fulfilled with their training, no? Therefore, no, so can be counted as a sikha like that in this case, no. Ya, jadi saya sudah mengatakan ya bahwa sebenarnya yang tadi Daya Japari Bogo menggunakan sebagai pewaris itu sebenarnya tadi kan dijelaskan hanya 7 jenis makhluk suci ya. Jadi untuk para para kita yang belum mencapai tingkat kesucian minimal Sotapanna itu sebenarnya tidak termasuk dalam Daya Japari Bogo ini sebagai pewaris ini. Tapi di sini dikatakan bahwa silawapi hi imaya sikaya samanagatata sekhahotu ewa sangkyang gacati. Jadi maksudnya adalah tapi di sini dikatakan bahwa tapi bagi orang-orang yang memiliki sila, yang menjalankan sila ini dengan baik ya, maka di sini bisa dikatakan juga bahwa mereka itu dikategorikan juga sebagai sekha ini, sebagai makhluk yang masih belajar ini, sebagai pengguna, sebagai pewaris ini. Any question? Ada yang mau bertanya sejauh ini? Ina Priboga. Like, yeah, have to repay. Have to repay the like the waka or the Visakha. So there are 4 waka in Visakha house. No, so they are duty to Visakha vehicle to lift the Visakha vehicle. No, so ancient time they know the motoka. So 4% have to lift the Visakha yeah, sudden Visakha sudden. So these 4 bhikkhu are previous like these 4 waka are previous like 4 bhikkhu. No, they are eating the Visakha donation. So next like they have to become the waka of Visakha. So such this are called the repay like that. Ya, jadi tadi Bantenar ada bertanya ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sebagai pencuri, sebagai ina pariboga ini, lalu cara bayarannya bagaimana? Sebagai hutang ya, sebagai hutang. Cara bayarnya bagaimana? Jadi di sini saya sudah menjelaskan bahwa ya nanti harus bayar gitu. Contohnya ada cerita tentang Wisaka ya. Wisaka ini memiliki 4 orang pegawai ya. Jadi pegawainya ini tugasnya adalah untuk mengangkat apa sih itu namanya?
Tandu ya, tandu. Zaman dulu orang pakai tandu gitu. Jadi kemana-mana pakai tandu karena Wisaka ini orang kaya juga ya. Jadi dia punya 4 orang yang pengangkat tandu gitu. Jadi tugas mereka adalah mengangkat tandu untuk membawa Wisaka ini kemana-mana. Kan. Jadi sebenarnya 4 orang ini di kehidupan lampaunya mereka adalah seorang biku gitu, 4 orang biku gitu. Dan pada saat itu di kehidupan lampau, ketika mereka menggunakan dana dana yang diberikan oleh Wisaka di kehidupan itu, mereka tidak merenungkan dana tersebut dan akhirnya maka dari itu di kehidupan selanjutnya mereka harus membayar dana dari donatur tersebut, dari Wisaka tersebut ya. Makanya mereka menjadi karyawan dari si Wisaka ini. Oke. Yes, her question is if yeah, maybe yogi or some samana, if they receive requisite from donor, but so is it only by reflecting only? So at the time it's not inapariboga. So what if the condition is they reflect, but after that they not practice how to say diligently. They just wasting the time only, but they reflect only. Yeah, Pecha Sani Sita Sila, okay, at the time. But so At the time, no depth. No depth. So she asking also. So another is he not practice at the time, areas another Sila broken. There's another Sila. Ya, jadi kata saya kalau misalkan seperti itu ya, kalau misalkan orang dia merenungkan sekali, tapi setelah itu dia leha-leha gitu ya, dia tidak serius, maka pada saat itu sebenarnya pacaya sanisitanya masih murni gitu, karena dia sudah merenungkan. Gitu. Tapi yang rusak adalah indria sangwaranya sila, indria sangwara silanya dia gitu, karena ya dia tidak menjaga indranya dengan baik gitu. Jadi pacaya sanisitanya tetap murni, tapi indria sangwara silanya cacat. Pacaya sanisita yang itu yang kebutuhan perenungan kebutuhan. So here one story, yeah. Beginiya Sangha Rakita Samrila Sawatu. No? Samrila need the Sangha Rakita. So his uncle is a bhikkhu. Uncle and nephew. No? Uncle say, no? Upaja Yoma, Bojamana, Sarikula, Suni Buddha. No? Suni Buddha is not a hot rice. No? Very cold, cooling rice. No? That he is eating. Samrila is eating. No? That Upajaya say, Mahevaton Samrila Jiwan Japesi Asinyato. No? Please try not to burn your tongue. No? Asinyato means without the Asinyato is how to say without mindfulness, without sense, without reflecting, no? Without reflecting meaning asanyato, no? No? If you are not reflect, no, this no fire will burn that you are done. This meaning. So the eating time, no, should not burn that you are done. This meaning, no. So in this case, no, what is the uri chapesi uri? Chapesi jiwan. Object is a jiwan. No, this is important. Ya, jadi berkenaan dengan pacaya sanisita sila ini ya, ini ada sebuah cerita tentang Samanera Sanggara kita ya. Jadi di sini Samanera Sanggara kita ini dia itu pamannya adalah seorang biku gitu. Jadi pada saat itu dikatakan ketika si Samanera ini sedang makan, maka si pamannya itu si biku tersebut
berkata kepada si Samanera. Jadi pada saat itu Samanera sebenarnya sedang makan nasi, tapi nasi yang tidak panas, nasi yang sudah lumayan dingin gitu ya. Tapi di sini paman biku tersebut berkata kepada Samanera, "Oh Samanera, jiwang japesi asa mahewat tuang Samanera jiwang japesi asanya to. Hati-hati Samanera, jangan sampai Anda membakar lidah Anda sendiri karena Anda tidak merenungkan gitu ya. Karena Anda makan dengan lengah gitu, kurang lebih dikatakan seperti itu. Di sini kata kerjanya adalah japesi ataupun Anda membakar. Objeknya yang dibakar adalah jiwang ataupun lidah. Jadi Samanera, janganlah sampai lidah Anda terbakar gitu, dikarenakan Anda tidak merenungkan makanan ini. So always you memorize this one. Mahewa don samnela jiwon japesi asenyato. Very good. Always remind to you. Don is a subject here. Don ma japesi. No, you are jiwon. You are done. Samnela is a vocative case only. Samnela don no don't make ban. You are done like that without reflecting asenyato. Ya, jadi kata saudara apa syair yang ini kita juga harus sebisa mungkin kalau bisa ingat jauh lebih bagus ya. Apa mahewa tuang samanera jiwang japesi asanya tuh. Tapi ini objeknya adalah samanera ya. Apa berbicara kepada samanera. Gitu. Tapi intinya kalimat ini adalah janganlah sampai kita ataupun Anda lidahnya itu terbakar dikarenakan Anda memakan tanpa merenungkan makanan ini. Yeah. How to ban the rice is very cool. The rice is a very cold, Sunni Bhutan, Sali Quran, very cold rice. This cold rice, if you are not refreshed, this rice may burn to your tongue. This meaning. No? Ya, tapi kata Sedo, bagaimana caranya? Apa ini nasi yang dingin, nasi yang sudah dingin ini membakar lidah kita gitu. Jadi kalau dalam bahasa Bali adalah sali kurang, suni butang. Sali kurang adalah seperti nasi gitu ya. Suni butang artinya yang sudah sejuk ataupun dingin. After listening, so to after hearing the vacho, the admonish of the Ubejaya, Ubejaya vacho sutwa, no? Samvega alabandada, no? He called the Samvega, Dhamma Samvega. Ekasani nisidedo arhata apapune, ha, very quick. Within one sitting, he continue the meditation and reach to the arhata phala. Ya, jadi setelah si Samanera ini mendengar apa ucapan dari si paman bikunya itu tuh ya, dia di sini di syair selanjutnya dikatakan bahwa upajaya sawaco sutwa, setelah mendengar kata-kata dari pembimbing saya ini, dari paman biku saya ini, sang wegang alabing tada, artinya saya mendapat ataupun muncul dalam diri saya sang wega ataupun keterdasakan dhamma ya. Jadi lalu setelah itu eka sani ini si ditua arahatang apapuning, artinya adalah kemudian saya dalam satu posisi duduk ya, setelah dalam satu sesi saya mencapai tingkat kesucian arahat itu sangat cepat. Therefore, after reflecting, he continue meditation. No, no meditate, he not attain arashit. No, so this story, after reflecting, he also continue the meditation. No, samatha vipassana. He also contemplate anicca dukkha anatta, the food also. No, this is a four element only. No, the I also four element only like that. Had to contemplate. No? Therefore, he attained the arashit. No? Ya, jadi kata Sedo di sini setelah dia merenungkan tentang makanannya ya bahwa kalau tidak hati-hati dia bisa terbakar lidahnya maksudnya. Setelah itu ya dia tetap harus berlatih meditasi samatha vipassana gitu ya. Jadi tidak cukup hanya merenungkan yang tadi saja gitu. Jadi setelah itu dia lanjut meditasi mengembangkan samatha vipassana, merenungkan segala sesuatunya sebagai anicca dukkha anatta dan juga merenungkan makanan itu sebagai 4 elemen dan sebagainya. Maka dari itu barulah dia bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Soham Pripona Singapore Chando Panara Soyata. Soham is a so is a that aha is a I. That I is I like that. No. My the thinking is a fufi. Pripona Singapore like Chando Panara Soyata like the move in the Mufumude move. Lalu di syair berikutnya adalah sohang paripurna sangkapo cando panaraso yatha ya. Sohang ini terdiri dari 2 kata ya, so dan ahang.
So itu maksudnya adalah orang tersebut, ahang itu adalah saya. Jadi sebenarnya so ahang ini maksudnya adalah saya ya sebenarnya ya. Jadi paripurna sangkapo, saya telah menyempurnakan niat saya ataupun tujuan saya gitu ya. Cando panaraso yatha. Jadi bagaikan bulan di tanggal ke-15 lunar ya. Jadi bulan penuh gitu. Jadi sangat sempurna. Sabha asava parikino extinguish all asava. Nati dani puna mo no dislike. Nah, lalu di situ syair berikutnya adalah Sabah sawa parikino nati dani punabawati. Artinya adalah Sabah asawa, semua kotoran batin parikino telah saya lenyapkan. Nati dani punabawati. Tidak ada lagi kelahiran berikutnya untuk saya. Dasama inyobi dukasa patayan to parikayan inyobi is other people, no, is the Sangharakita like that. Other yogi, other bhikkhu, other samnera also, no, shall repress the Pachagana repression, this meaning, no, to attain the Rashid, no. Ya, jadi di syair berikutnya tasma anyopi dukasa patayanto parikayang yoniso pacawikitu apati seweta pacayeti. Ini artinya adalah maka dari itu, tasma itu maka dari itu ya. Anyo ini artinya adalah orang lain. Orang lain selain Samanera ini gitu, maksudnya kita semua gitu ya. Jika kita ingin melenyapkan segala penderitaan dari nafsu, maka dari itu kita harus melatih merenungkan dengan bijaksana gitu agar bisa mencapai tingkat kesucian arahat. So now for sila is already explained in belief lah, not detail, no, in belief. Jadi sejauh ini sudah dijelaskan 4 jenis sila ya secara ringkas ya, bukan secara detail. Okay, so another the explanation sila. There are 5 kinds of sila. One is Priyanta sila. Priyanta Anupasampanna Priyatisappanna. Okay. He was saying Adavidita board. No? Okay, so this sila also short line lah, no? So really is no? Anusapanasa, no? Anusapanasa meaning is a non-ordained person, no? Anusapanana sila gananawasena sa priyantata priyanta prisuddhi sila diveditaban, no? So non-ordained person sila is called priyanta sila, no? They can count lah, no? 5 precepts, 10 precepts can count. Therefore, their sila called priyanta prisuddhi sila, no? Ya, jadi selanjutnya ada penjelasan juga tentang bagaimana pengkategorian sila itu dengan cara yang lain ya. Jadi contohnya di sini ada dikatakan sebagai pariyanta sila ya, pariyanta parisudi sila. Jadi di sini pariyanta parisudi sila ini artinya adalah sebenarnya sila yang memiliki batas gitu. Sebenarnya sila yang memiliki batas. Maksudnya apa? Ini sebenarnya artinya adalah sila untuk para umat awam. Di sini dikatakan bahwa anupasampana nang silang ganana wasena sapariyantata pariyanta parisudi silanti weditabang. Artinya adalah yang disebut sebagai pariyanta parisudi sila yang memiliki batas ini artinya adalah sila yang jumlahnya itu masih bisa dihitung, yaitu sila yang untuk umat awam gitu ya. Sementara nanti mungkin dilanjutkan dengan sila untuk yang sudah ditapis. For bhikkhu sila, upasampanana pana, no? Upasampanana means a bhikkhu sila, no? Bhikkhu sila, upasampanana, no? So their sila is even though no can count, but really no this cannot count in detail. They say no. So they count possibility. No 9180 koti. No 1300 6000 sound. No. So 9180 koti. No. NASA is no 3 million. No. NASA is 64,000, no, they can count, but really not easy to count in detail, no, therefore they call apriyanta prisuddhi sila divodan, no. Ya, jadi selanjutnya untuk sila yang para biku ataupun para bikuni ataupun orang yang sudah ditahbis ini disebut sebagai bagian lain dari
yang berbeda daripada pariyanta parisudisila yang tadi ya yang memiliki batas. Jadi walaupun sila para biku dan bikuni kalau misalkan secara umum kita bisa hitung, tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat turunannya itu sangat banyak sekali gitu. Jadi tidak bisa dihitung secara detail sebenarnya gitu. Dikatakan di sini bahwa jumlah dari sila biku ataupun bikuni ya ketika diturunkan itu di sini ditulis sebagai nawakoti sahasani. Ini berarti 9.000 dikali 10 juta berapa tuh? Lalu ditambah asiti sata kotio, lalu ditambah 8.000 koti ya, ditambah lagi, terus ditambah lagi panyasa sata sahasani, tambah 500.000 5 juta mungkin ya. Pokoknya banyak sekali gitu intinya. Jadi dia tidak bisa dihitung secara detail, makanya disebut sebagai sila yang tanpa batas. Okay, here this paragraph also Sholan. Dana Jeje Ingawara Sahitu. No? Ingawara, no? Inga meaning the like eye, hand, this called you are part of the body. No? So you should protect your part of body. No? Maybe you should relinquish that you are money. Dana is that you are property. No, sometimes you are sick, you show you money. No, do not worry your money. All money are finished also. No, you should save your eye or your hand. This meaning. Dana jeje inga varasa hitu. Because of that, your part. No, hitu means that. Jeje, you should be relinquished your richness. Dana. Inga jeje jivita rakamano. Sometimes you have to choose your part of body and your life. Then you should choose your life. Sometimes some diabetic patient they have to cut their leg because if they are not cut leg, maybe they were dying like that. No, therefore have to cut their leg. No, this is called ingan. Have to relinquish their ingan. No, another is ingan dana jivite bisaba jeje naro dhamma manusalanto. No. This meaning is no. Ingan, Dana, Jivita, three things. Sabba, all relinquish. Because at the time, you have to protect your Dhamma. Here, Dhamma is your Sila. No? So you should protect your Dhamma. No? So you should relinquish your life also. Your richness also, your part of body also. No? Nah, jadi di sini juga ada satu syair yang Sedo himbau untuk kita bisa hafal ataupun mengerti ya. Di sini adalah danang caci anggawarasa hetu, anggang caci jiwitang rakhamano. Di sini danang artinya adalah harta ya, caci artinya adalah melepaskan, anggawarasa artinya adalah untuk anggawara ini adalah seperti bagian-bagian tubuh kita ya. Hetu adalah alasan. Jadi maksudnya adalah layaknya seseorang itu akan meninggalkan hartanya untuk menyelamatkan organ tubuhnya gitu ya. Ataupun anggang caje jiwitang rakhamano. Ataupun seseorang itu akan meninggalkan bagian tubuhnya demi menyelamatkan jiwanya gitu. Jadi contohnya misalkan kalau misalkan tadi ada orang kaya ya. Jadi seberapapun kayanya orang tersebut kalau misalkan dia sakit, dia pasti akan mengeluarkan sebanyak mungkin uang untuk menyembuhkan bagian-bagian tubuhnya gitu ya. Jadi dia akan mengorbankan uangnya untuk menyelamatkan organ tubuhnya. Lalu begitu juga ketika seseorang itu dihadapkan pada pilihan, apakah mau menyelamatkan kaki atau menyelamatkan hidupnya dia. Dia pasti akan memilih untuk memotong kakinya dibanding dia harus mati gitu ya. Jadi seseorang itu hendaknya memilih seperti itu. Lalu di sini dikatakan bahwa anggang danang jiwitan capi sabang cajenaro damang anusarantoti. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa jika seseorang itu hendaknya juga meninggalkan dia akan meninggalkan organ tubuhnya ataupun hartanya ataupun bahkan jiwanya bahkan hidupnya karena dia akan hendaknya lebih memilih untuk menjaga dhamma dalam dirinya gitu ya. Jadi dhamma itu jauh lebih penting dibandingkan organ tubuh, harta maupun kehidupan kita gitu. Jadi ini adalah maksudnya adalah dhamma di sini adalah sila kita. Jadi hendaknya kita menjaga sila ini lebih penting daripada seolah-olah ini lebih penting daripada kita menjaga harta kita, menjaga organ tubuh kita maupun hidup kita sendiri. Iya Dhamma manusalanto you can be separate Dhamma anusalanto. No? Dhamma plus anusalanto. No, always that replace the Dhamma. No,
Jadi di sini kata Damang Anusaranto, Damang Anusaranto ini terdiri dari dua kata sebenarnya, Damang dan Anusaranto. Damang artinya adalah Dhamma, Anusaranto artinya adalah orang yang mengingat. Sado, evening I'm very hungry. I want to eat Indomie. No, like that. Ya, jadi kata saya kalau orang yang menjaga silanya apa seperti syair ini ya, nggak mungkin dia bilang apa lapor ke saya, oh saya kemarin langgar sila saya makan Indomie karena lapar malam-malam. Tidak mungkin seperti itu. Yeah. So here we should make also say, Iman sapurisa anusate avijahanto jivita sansayepi sikkhabada avitikama tadewa avriyanda prisuddhi sinanisaya upasakasa pitti katowa arahata papuni. No, this story is a no, this also interesting story. No? So this story is a he attained Arashi there on the bed of the Kapiya. So this bhikkhu, no, he not eat because nobody offer him. No, he very hungry. No, so he very weak. He cannot walk. At that time, the Kapiya, Upasaka, no, Upasaka is a plain to the bhikkhu by using his back. So on the bed of the Kapiya, he replied, "Oh, this Upasaka is not related, not my father. Why he no take care of me? Because my sila like that." So after that, he attacked Rashid. Yeah. Ya, jadi di sini saya menjelaskan ya, di sini ada satu cerita tentang seorang biku juga ya. Jadi dia itu menjaga silanya itu dengan sangat sangat ketat ya, sangat baik. Jadi walaupun ada ancaman nyawa atau bahaya, dia tidak meninggalkan silanya gitu. Jadi dikatakan bahwa biku ini sangat kelaparan karena tidak ada orang yang memberikan makanan kepada dia gitu ya. Jadi karena biku tidak boleh memakan hal yang belum makanan yang belum diserahkan gitu kan. Jadi dia itu kelaparan gitu. Lalu karena dia kelaparan, pada saat itu ada seorang upasaka yang membawa si biku ini di punggungnya itu. Jadi seperti digendong ya oleh si upasaka ini untuk mungkin dibawa ke suatu tempat gitu ya. Nah, lalu ketika biku ini berada di punggung upasaka tersebut, biku ini merenungkan, oh apa upasaka ini dia bukan mama saya, bukan ibu, bukan papa saya, bukan keluarga saya, tapi kenapa dia mau menolong saya? Jadi dia merenungkan bahwa oh ternyata upasaka ini menolong saya karena saya menjaga sila saya gitu. Jadi pada saat itu dia merenungkan silanya dan juga mungkin berlatih meditasi gitu ya, dan akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat di punggung upasaka tersebut. So in this sentence, the verb is a papuni, no, aratan papuni. He attained the Rashid. This papuni is a past tense, no, papuni. At that time, subject you can find subject is a avijahanto, no, not relinquish the sapurisa dhamma, no. This bhikkhu, no, avijahanto is a subject, no. So subject and te harashi, subject, verb and object, no. So other easy after that, no. Why this awitikama not awitikamo? Avijahanto he not the relinquish the sapurisa dhamma. Or avitikama sikkhabada, he no commit sikkhabada. This is another object. Sikkhabada avitikama, he no commit the sikkhabada. This sikkhabada is a patighana sikkhabada. Without offering, we shall not eat, right? So because nobody offer at the time, so he not eat. Nah, jadi saya menjelaskan sedikit tentang tata bahasa palinya di situ ya. Di situ kata kerjanya di situ adalah papuni ya. Papuni artinya adalah mencapai, tapi ini ditulis dalam tense ataupun status waktu masa lampau gitu ya. Jadi arahatang papuni, dia mencapai tingkat kesucian arahat. Tapi siapa yang mencapai? Di sini adalah si biku tersebut. Biku yang ditulis di sini sebagai awijahanto. Sapurisa nusating awijahanto. Artinya adalah orang yang tidak meninggalkan perenungan terhadap dhamma gitu, terhadap silanya gitu ya. Jadi awijahanto ini adalah sebagai subjeknya gitu. Jadi kalau sudah ketemu kata kerja dan subjeknya, kata saya ya seperti biasa bagian-bagian lain dari kalimat itu harusnya gampang untuk kita mengerti artinya apa.
So this Jivita Sansaya is showing that this condition, very hard condition, dying or alive, don't know. This is called Jivita Sansaya. No? Dying or alive, don't know at that time, this condition, very critical condition. Jivita Sansaya. No? Ya, tadi saya juga menjelaskan tentang sikha pada awitikama ya. Jadi artinya adalah si biku tersebut tidak meninggalkan silanya, tidak meninggalkan silanya. Jadi salah satu sila dari biku adalah dia tidak boleh mengkonsumsi makanan yang belum diberikan gitu. Jadi pada saat itu makanya si biku ini kelaparan. Jadi di sini disebut keadaan seperti ini disebut sebagai jiwita sangsaye. Jiwita sangsaye artinya adalah keadaan yang menyangkut hidup ataupun mati gitu. Jadi di keadaan seperti ini pun si biku tersebut tidak meninggalkan silanya ya. This P is an even meaning, even that this critical condition. No? Lalu kata pi di ujung kata jiwita sangsaya ini, pi ini artinya adalah bahkan gitu. Jadi bahkan dalam kondisi seperti ini dia tidak meninggalkan silanya. Somebody no critical condition. No? Ya, tapi kalau sama Nera makan malam mungkin itu apa belum dalam kondisi hidup mati gitu ya. Surely no, you are not dying. Ya, saya bisa garansi pasti besoknya belum meninggal kalaupun tidak makan. No. So he not commit there. He not commit there. Sikabada. The deva apriyanta prisuti silanisaya. No. Depending on this apriyanta prisuti sila. This is a bhikkhu sila. No. Or this sila. Upasakasa petikatowa alhatan papuni. No. Jadi maka dari itu di sini ada kalimatnya ada lagi tadewa apariyanta parisudi silang nisaya upasakasa piti gatowa arahatang papuni ya. Tadewa artinya maka dari itu apariyanta parisudi silang nisaya artinya bergantung kepada sila yang tanpa batas ini. Maksudnya adalah sila para biku ini ya yang dijalankan oleh si biku yang dicerita ini upasakasa piti gatowa artinya adalah di ketika si biku itu berada di punggung dari upasaka tersebut arahatang papuni dia mencapai tingkat usia arahat. Yeah, his meditation is very comfortable. Right there on the bed or the kapiya. Ya, kata saya ini meditasinya mungkin enak ya di belakang apa digendong orang sambil meditasi sampai arahat. Maybe kapiya very strong man maybe. Otherwise difficult. Ya, kapianya mungkin kata saya sangat kuat ya, jadi bisa gendong ini dengan nyaman meditasi. Yeah. How reflect? He reflect here like na pita na pite mata na pi na nyati na pi bandawo. No, no. This kapiya is not your father, not your mother, not your relative, not your bandawo. No, bandawo is not your friend. Good. Jadi bagaimana si biku ini merenungkan ketika dia berada di punggung upasaka tersebut ya. Di sini ada syairnya yaitu napita napite mata na nyati napi bandawo. Artinya adalah orang ini bukanlah ayah Anda, orang ini bukanlah ibu Anda. Orang ini bukanlah saudara Anda dan orang ini bukanlah teman Anda. So here, Kronte Tadisan, Kronti Eta Disan, you can separate two what? Kroti. Kroti is a what here. Kroti, singular, no present tense. Eta Disan, no? Such kind of the service. No? Eta Disan, such kind of service. No? No? They are modified to kitchen, no? Such kind of the kitchen, no service. No? Silamata Sakarana. Karana is here is the ability because of because of sila wanta, no, because you are sila, no, he made like that. Okay, yeah. Di sini share berikutnya adalah karote tadisang kicang silawata sakarana ya. Nah, di sini karote tadisang ini terdiri dari dua kata, karoti dan etadisang. Karoti artinya adalah melakukan. Etadisang artinya adalah intinya karoti etadisang karana silawanta sakarana. Dia jadi orang ini melakukan
tugas ini ya, melakukan dia menggendong Anda ini dikarenakan silawatasa karena ini ya, seperti Indonesia ya, karena gitu ataupun untuk siapa? Untuk orang yang memiliki sila. Now also we can reflect. Now every day donor coming, right? They are not our father, not our mother, not our relative, not our friends. No, no, they are offering every day to us. No. Ya, jadi kita juga harus merenungkan seperti ini ya. Di tiap hari di Taman Sari ini kita mendapatkan makanan ini kadang bukan dari keluarga kita, bukan dari ayah kita, bukan dari ibu kita, tapi mereka tetap memberikan makanan ini karena kita punya sila. When they come and offer, kalon te tadi sangkeja silang wata sakarana. Yeah, this a reason. Jadi mereka itu datang karena apa? Karena ini sila wantasa karena. Jadi dikarenakan kita memiliki sila. Jadi mereka melakukan hal-hal seperti itu. Di situ etadisang artinya adalah sejenis ini gitu. Jadi mereka melakukan hal-hal sejenis ini dikarenakan mereka melakukan untuk orang yang memiliki sila. So reflecting like that, no? Samvega janayitwana samasitwa yoniso tassa pitikato santo arhata apapuni. No? So he explained his story like that. No? He attained apapuni also past there, no? Apapuni. No? No? Apapuni and papuni the same meaning. No? Sometimes no art, sometimes art. No? This is ejatani. No? He attained I attained the Rashid. No, Samvega Janayitwana, having arising there Samvega. No, how Samvega? Oh, these two now are not my father, mother, not my relative, not my friend. Because my sila, they are do the service. So, like he have the such kind of Samvega, and he contemplate yoniso by wise attention. Therefore, tassa pitikato santo. No, tassa is the upasakasa bed. No, he attained Arashik. No. Not in locative sih. Bisa not in locative. Asapi tiga atau santo. No, Devikato also he is nominated. He already reached to the on the back. Pitikato. Yeah. It is a compound word. No. Yeah. Ikato. He reached to the Kapiya back. This is one word. Other than began this is a nominated case. No, person. No, this says somebody. This bhikkhu. No. Jadi di sini dia bagaimana cara dia merenungkan ya? Di sini Samwegang Jana Yitwana sama Sitwana Yoniso ya. Jadi setelah dia merenungkan bahwa oh orang ini bukan ayah saya, bukan ibu saya, bukan keluarga saya, bukan teman saya, tapi dia melakukan hal yang begitu baik ini kepada saya gitu. Jadi pada saat itu Samwegang Jana Yitwana artinya muncullah Sangwega dalam diri saya, dalam diri si biku tersebut ya, muncullah keterdesakan dhamma dalam diri biku tersebut sama Sitwana Yoniso dan kemudian biku tersebut merenungkan dengan bijaksana dan bermeditasi mungkin ya di mana di punggung upasaka tersebut ya tasa pitigato santo. Lalu setelah itu dia arahatang apapuni ya. Dia mencapai tingkat kesucian arahat. Dan di sini kata kerjanya apapuni ya. Apapuni ini sama seperti papuni. Jadi dia ada pilihannya dua, papuni ataupun apapuni. Tapi artinya adalah sama, yaitu mencapai gitu ya. Jadi ini adalah kata kerja konjugasi yang ditulis dalam mode ajatani ataupun masa lampau. Okay, tomorrow continue another story. Nah. Besok kita lanjut cerita yang lain lagi. Idame punya asawakaya wa hotu. Idame punya nibbana sapaceyo hotu. Mama punya bagan sabha satana bhajimi. Esabe me sama punya bagan levandu sa. Sadhu, sadhu.